Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, ketemu lagi dengan saya Ustazah Tari di channel Budi Tari Academy. Nah, pada video kali ini kita akan masih belajar tentang perbandingan ya. Nah, perbandingan dengan besaran yang berbeda. Oke, kita langsung saja untuk menyimak materinya. Nah, di sini ada kecepatan ya. Kalau dulu sudah di SD sudah pernah dipelajari juga bagaimana cara mencari kecepatan ya. Kemudian bagaimana cara mencari jarak dan bagaimana juga mencari waktunya. Nah, di sini ada segitiga ya, segitiga jarak, kecepatan dan waktu. Kenapa kecepatan ini merupakan perbandingan dengan satuan yang berbeda, dengan besaran yang berbeda, dan di sini perhatikan satuan kecepatan itu adalah kilometer per jam. Ya, jadi di sini jaraknya, ya, ini waktunya. Kilometer ini adalah jarak, jamnya ini adalah waktu. Nah, maka ini kecepatan merupakan perbandingan dengan besaran yang berbeda. Nah, yang sering muncul ini kecepatan ya. Nah, bisa jadi, bisa dimungkinkan ya, untuk yang lain pun juga akan dimunculkan dalam sebuah soal. Nah, di sini perhatikan kalau mencari kecepatan tadi sudah ya, yaitu jarak dibagi dengan waktu. Nah, kalau untuk mencari waktu bagaimana? Berarti waktu ini berarti kita lihat di sini, oh jarak dibagi dengan kecepatan. Kemudian kalau mencari jaraknya berarti tinggal mengalihkan. Kalau di sini kali ya, kecepatan dikali dengan waktu ya. Atau bisa saya tuliskan saja ya di sini supaya teman-teman juga bisa memahami. Berarti untuk mencari jarak ya, itu adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kemudian untuk mencari waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Maaf, jarak dibanding dengan kecepatan. Baik, kita langsung ke contoh soal. Contoh yang pertama, Dimas bersepeda sejauh 60 km dalam waktu 30 menit. Berapakah kecepatan bersepeda Dimas? Nah, perhatikan di sini. Kita coba menjawab ya. Mencari kecepatan berarti rumusnya tadi apa? Jarak dibanding dengan waktu. Nah, kita masukkan jaraknya Dimas berarti 60 km. 60 km dibanding dengan waktunya adalah 30 menit. 30 menit. Nah, padahal kalau kecepatan itu adalah satuannya kilometer per jam ya. Jadi kilometer per jam. Maka yang belum sesuai, ini kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Yang waktunya masih belum sesuai. Jadi di sini kita cari dulu 30 menit itu ada berapa jam. Nah, caranya adalah mencari dengan 30 menit. Nah, kalau 1 jam ada 60 menit. Ini setiap jamnya ada 60 menit.
Nah, ini jam. Maka kita peroleh sama-sama dibagi 30. Kita sederhanakan, yaitu dengan membagi dengan 30, jadinya 1/2 jam atau setengah jam. Ya. Maka di sini 60 km dibanding dengan setengah jam. Ya. Nah, di sini kita peroleh kalau pembagian pecahan seperti ini, kita akan mengubahnya menjadi dalam bentuk perkalian, asalkan apa? Balik antara pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Ya, jadi 2/1. Hasilnya adalah 120 km per jam. Itu ya. Itu untuk soal nomor 1. Contoh nomor 1. 60 dikali 2 hasilnya 120 km per jam. Berikutnya, contoh yang kedua, masih dengan kecepatan ya. Rahma mengendarai sepeda motor untuk pergi ke rumah saudaranya. Apabila Rahma menempuh jarak 45 km dalam waktu 45 menit, maka kecepatan rata-rata Rahma mengendarai sepeda motor adalah titik-titik. Nah, kita coba untuk mengerjakan, berarti juga dicari kecepatan ya. Kecepatan itu adalah jarak dibanding dengan waktu. Nah, jaraknya berapa? Jaraknya 45 km. Dan waktunya adalah 45 menit. Nah, karena ini masih dalam bentuk menit, belum bentuk jam, kita jadikan dulu waktunya, kita ubah menjadi bentuk jam. 45 menit itu berarti kita jadikan jam, yaitu 45 menit dibanding dengan 60 menit, karena 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, jadinya kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 15 ya teman-teman. Jadinya 3 dibanding 4. Ya, jadinya 3/4 jam. Ya. Nah, maka di sini kita tuliskan 45 km dibanding dengan 3/4 jam. Nah, hasilnya adalah sama seperti tadi, 45 km dikalikan dengan 4/3 jam. Ya. Nah, kita peroleh berapa? Maaf, ini kilometer ya, 45 km. Ini dikali 4/3 jam. Nih, jadinya 45 dikali 4, atau bisa juga 45 dibagi dengan 3, itu adalah 15. Ya. Kemudian 15 dikali 4 adalah 60 jam. Jadi, kecepatan rata-rata Rahma, mengendarai motor itu adalah bukan 60 jam, tapi 60 km per jam. Nah, jadi di sini 60
kilometer per jam. Begitu ya teman-teman, semoga bisa dipahami untuk soal kecepatan. Baik, kita lanjutkan masih perbandingan dengan satuan yang berbeda atau besaran yang berbeda ya. Kita di sini belajar tentang debit. Nah, di sini ada segitiga VDW. Maaf. Segitiga VDW, segitiganya segitiga V itu adalah volume, kemudian D-nya adalah debit, dan W itu sendiri adalah waktu. Nah, untuk mencari volume, ya, itu adalah kalau ke sini adalah ini ya, dikali ya. Mencari volume berarti debit dikali dengan waktu. Kemudian, kalau mencari debit berarti volume dibagi dengan waktu. Sedangkan mencari waktu itu adalah volume dibagi dengan debit. Nah, contoh yang pertama. Sebuah pipa bisa mengalirkan air sebanyak 240 liter air dalam waktu 20 menit. Berapa sentimeter kubik per detik ya? Debit pipa air tersebut. Jadi kita jawab ya, debitnya bagaimana? Tadi soal debit itu adalah, mencari debit itu adalah volume dibagi waktu. Nah, di sini diketahui volumenya. Volumenya adalah diketahui ya. Diketahui volume itu adalah 240 liter. Kemudian waktunya adalah 20 menit. Nah, yang ditanya adalah debit. Debitnya itu adalah volume dibanding dengan waktu. Yaitu debitnya dalam bentuk sentimeter kubik banding per detik ya. Sentimeter kubik per detik ya. Jadi kita jawab debit sama dengan jadinya 240 liter dibanding dengan 20 menit. Nah, karena yang diminta itu adalah sentimeter pangkat 3 per detik. Kalau liter menjadi sentimeter kubik, ya, liter ini itu adalah setara dengan desimeter kubik. Ya, maka kita bisa menjadikannya sentimeter ya dengan cara bagaimana? Dikalikan 1000. Jadi 240 turun 1. Nah, dikalikan dengan 1000. 1, 2, 3 ya. Turun 1 kali, dia dikalikan 1000 karena apa? Adalah pangkat 3. Kemudian waktunya adalah masih dalam bentuk menit, kita ubah menjadi detik. Nah, kalau 1 jam itu adalah 3600 detik ya. Maka kalau 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 20 menit
berapa? 20 dikali 60 detik. Jadinya adalah 1200 detik ya. Nah, baik, kita akan kerjakan di sini. Ini 240 liter jadinya 240.000 sentimeter kubik ya. Dibanding dengan 20 menit waktunya menjadi 1200 detik. Nah, maka debitnya kita peroleh ini sama-sama dibagi ya. Kemudian 24 dibagi 12 ini 2 ya. Jadinya 200 cm kubik per detik. Ya. Nah, ini adalah cara penyelesaian ya untuk mencari debit ya. Jadi apa yang diminta, misalnya di sini satuannya adalah sentimeter kubik, sedangkan ini masih liter, kita harus menyamakan dulu satuannya. Kemudian ini waktunya, ini yang diminta per detik ya. Ini padahal masih dalam bentuk menit, maka kita ubah dulu ya menjadi detik. Nah, begitu teman-teman, semoga bisa dipahami ya untuk contoh tentang soal debit. Nah, oh ini sama ya, jadi mohon maaf, ini cara pengerjaannya sama. Nah, ini saya tercopy 2 kali ya, jadi mohon maaf. Oke, baiklah untuk debit, insya Allah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.